Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jum'ah berkah, berbagai macam full info untuk kalian hari ini. Sedikit ngantuk ya dari masjid, pulang dari masjid bikin video tadi di masjid tuh ngantuknya minta ampun, mungkin setan pada mengganggu gitu ya. Setelah pulang di rumah tuh melek kembali. Apa memang sama ya? Memang kebanyakan begitu. Nanti kalau udah pulang dari masjid mau balas dendam tidur nanti seharian. Tapi setelah sampai di rumah itu ngantuknya hilang. Heran saya ya. Semangat, kalian tetap di riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan atau memble dadakan. Hari ini full info yang mendalam untuk kalian. Di sini adalah game murni. Ya, saya akan kasih info. Kalian harus tahu, paling tidak belajar hati, pakai hati. Melihat apa yang terjadi market ini bisa dilihat dengan hati. Kasat mata kelihatan, bukan yang gaib. Ya, jadi kita harus bisa membaca karakter market apa yang terjadi. BTC nanti akan pump menggila lagi. All season mungkin akan jadi nanti tahun 2026. Akan saya kasih info untuk kalian, saya langsung bahas ya sesuai alam. Saya harus mengatakan apa biar alam yang memberikan info ke saya untuk memberikan info untuk kalian semua. Langsung dibahas di sini. Mereka itu sebetulnya sudah TP di 2,1 miliar di bulan 10. Dan kemarin kejadian TP akhirnya market turun ditambah food yang menggila. Ya, kemudian harga membanting lagi 30% lebih. BTC akhirnya mereka manfaatkan untuk serok kembali. Ada 45 miliar BTC serok dari satu orang. Belum nanti yang lain. Banyak sekali. Itu yang terjadi seperti itu. Nanti setelah mereka sudah pada serok semua, sisa uang Natalan, tahun baru, akhir tahun, dan segala macam bla 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 sudah selesai, maka kemudian mereka sudah serok duluan, barulah diangkat berita yang mantap-mantap, yang josos untuk memancing siapa? Investor-investor baru yang FOMO, dan dia akan di TP lagi, ditikam lagi nanti yang kedua di tahun 2026. Mereka adalah cari uang sama, mereka cari bonus sama. Ini game murni, jadi nggak ada yang aneh, tidak ada yang lain-lain, itu hanya embel-embel saja, hanya jalanan. Berita fatwa di mana-mana. Seandainya nuklir pun jatuh meledak, tidak ada hubungannya dengan kripto kalau mereka nggak jual. Walaupun tidak ada nuklir, ya sekali di nuklir Anda habis kita. Kacau kalau inget gitu saya, aduh pusing juga ya. Makanya mohon maaf ya, ini agak melenceng dikit ya. Terutama hati-hati nih, baik laki-laki baik perempuan ya. Laki-laki atau perempuan sekarang kan zaman canggih, zaman AI yang luar biasa. Itu wah, kalau di setting apa namanya foto itu, kalau di apa namanya dibikin yang bagus, wah diedit itu cantiknya kayak bidadari surga betul. Ketika ketemu merongos. Hati-hati. Jadi banyak sekali kalau saya kemarin selepas dari Batarman ya, dari Batarman selesai kemarin ada kejadian lagi di Cilacap ya, kasihan juga itu ya. Meninggal atau enggak ya, saya nggak ngikuti banget sih itu yang di Cilacap itu. Kemudian yang kemarin yang habis uang 50-an juta katanya sampai dikejar sampai ke Sumatera, perempuan ngejar ke sana. Setelah sampai di sana HP-nya sudah diblokir, orangnya nggak ketemu ya, kasihan sekali. Jadi hati-hati, cari akun yang jelas, nama yang jelas. Kalau akunnya seabruk-abruk, namanya juga gonta-ganti nggak jelas, itu hal yang kecil saja, itu sudah orang sudah nggak beres. Jadi wah, akunnya gonta-ganti banyak ya, ada apa yang mobil-mobil murah segala macam, dan ujung-ujungnya penipuan. Hati-hati. Jadi lebih baik cari tetangga dekat saja. Kalau ada yang mulus, yang dekat jauh-jauh udah tahu hatinya. Kalau jauh-jauh bahaya ya. Kita kalau diedit fotonya kayak bidadari surga, begitu ketemu merongosnya minta ampun. Kayak kata si yang satunya lagi yang ngomongnya kacau itu, saya maaf ya, saya ngikutin dia aja, katanya congor gitu. Congornya kayak ada gitu. So baru kali ini loh nyebut kata-kata itu ya, mohon maaf ya, ini sambil canda saja ya. Oke, langsung saya bahas mengapa ini kok jadi melenceng ke sana. Mengapa
ini hanya game, ini hanya manipulasi. Kalian harus pandai-pandai membaca market dengan hati nurani. Ini enggak barang gaib kasat mata. Mereka sudah TP di 2,1 miliar, kemudian di food akan hancur. Maka makin panik sell, makin turun mereka semangat. Yang sudah TP serok lagi di bawah, dan nanti berita akan dibikin yang jos-jos dan akan di TP lagi di tahun 2026. Itu yang terjadi karena ini game murni. Mereka juga mencari pulus. Apa buktinya Mas Bro? Ayo kita lihat di sini kalau kalian nggak percaya ya. Harga BTC tertahan di 58.000 dolar hari ini. Well Crypto beli 4,6 miliar BTC dalam sekejap. Coba, ini satu orang. Tadi pagi 1 miliar dolar, ini malah 4,6 miliar dolar. Apakah nggak karuan? Ada yang bilang BTC akan longsor 80%. Jangan dipercaya, ya, jangan dipercaya. Sudah nggak, yang beli BTC orang-orang kaya, nggak mungkin dia akan jual kayak kita masuk pagi sore turun sangkut langsung jual. Kagak, mereka untuk makan 10 tahun bahkan 7 turunan masih ada. Ya jangan khawatir ya, nggak mungkin mau jadi meme coin BTC, nggak mungkin juga ya. Pemegang BTC besar mengakumulasi BTC dengan kecepatan tercepat. Wus gitu ya. Kayak Morowali, tercepat. Ya, lebih dari cuma dalam 1 hari. Waduh, meskipun harga turun tajam yang menimbulkan pertanyaan apakah pemulihan sedang terbentuk atau apakah para whale sedang memposisikan diri mereka menjelang volatilitas. Kita akan bahas lebih lanjut. Ternyata hari ini tanggal 19 tahun 2025 mereka akumulasi besar-besaran 4,6 miliar dolar. Saat ini penulisan kapitalisasi pasar berada di sekitar 28,423 triliun. Wah, serokannya banyak banget, kurang ajar bener ya. Well, Bitcoin mengakumulasi dengan kecepatan rekor. Pemegang besar terbesar kendali melanjutkan pembelian menurut data on-chain. Terjadi penurunan baru-baru ini. Data dari CoinGlassnode menunjukkan bahwa well Bitcoin mengakumulasi 54.000 BTC dalam sekejap, mencatatkan laju akumulasi tercepat sejak tahun 2012. Ini tercepat, gila. Secara historis, akumulasi yang berkelanjutan oleh well selanjutnya periode kelemahan harga seringkali mendahului pemulihan jangka panjang, namun volatilitas jangka pendek seringkali tetap terjadi selama fase-fase tersebut. Jadi buat kalau jangka pendek ya tetap naik turun karena banyak yang bermain liprit ya. Gila ini si well gila, akumulasinya sangat jos banget ya. Wah, ini berita yang mantap tentunya ya. Prediksi BTC akan bullish tahun 2026 semakin banyak kawan. Meskipun penurunan harga baru-baru ini, prediksi bullish terus bermunculan dari para pemimpin industri. Berbicara di Binance Blockchain Week, Tom Lee dari Funstrat mengulang pernyataan bahwa BTC terlihat siap untuk bergerak besar di tahun 2026. Cool ya. Gila ini. Pandangan ini sejalan dengan prediksi dari tokoh besar lainnya. Pada bulan ini, pendiri Cardano Charles Hoskinson mengatakan bahwa kepada CNBC bahwa Bitcoin bisa mencapai 250.000 dolar pada tahun 2026. Sementara itu Michael Saylor yang agak celeneh dikit ya, terkenal dengan pandangan bullishnya, secara konsisten menyatakan bahwa Bitcoin bisa mencapai 10 juta dolar dalam waktu yang tidak terlalu jauh. Wow, kalau saya percaya. Kalian percaya? Nggak masalah. Kalau saya percaya, ini itu belum seberapa BTC. BTC itu akan jadikan alat garong-menggarong yang telah TP. Yang jelas itu. Ya emang bisnis apa? Memang ada wujudnya, menguap. Wap itu ya. Yang penting ini pakai otak yang dia pikir, yang penting difomokan. Tapi memang nyatanya naik terus FOMO. Tapi yang beli di bawah, nanti ketika sudah cuan berkali-kali lipat, dia akan TP dulu, masukkan modal. Nanti masukkan lagi cuannya, dipam lagi, tambah naik. Dompet dia makin penuh, tabungan makin banyak karena modalnya selalu disedot secara bertahap dikembalikan. Bahkan cuannya dikumpulkan dikit-dikit, nggak langsung dijam juga.
turun 30%, masukkan lagi dengan jumlah yang banyak, nanti naik. Ya ujung-ujungnya kan naik terus. Yang kalah adalah secara finansial juga diuji, sudah butuh banget, masuk PTC 2,1 M, anaknya mau nikah, ya mau beli ini beli itu, tabungannya masukkan PTC semua, ya bahkan dirinya sendiri mau nikah, ya terpaksa udah ngaceng ya dijual kan begitu. Walaupun rugi parah ini aco ya. Sinyal teknikal mengarah untuk PAM kembali, sabar ya. Mungkin itu aja lah untuk siang hari ini, agak kenceng dikit supaya cepat juga saya memberikan info, karena juga habis sholat Jumat perlu kita makan dulu ya. Yang biasanya sate, karena lagi turun gini ya cukup sate tempe, asal jangan saranda. Kocok bercanda ya. Aduh, ini piye kalau urusan mbok rondo ya, aku rada bingung gitu, kasihan sebetulnya. Tapi kadang-kadang aduh ya, saya juga pernah sekali ya ketikung juga gara-gara fotonya kayak bidadari, setelah ketemu aduh ya. Nanti jadinya kemana-mana inilah. Saya rasa cukup ya, bercanda aja. PP mulai PAM lagi loh ya, jangan tertipu dengan market yang sekarang lagi kayak gini berkutakan. Hajar yang sebelum tutup Binance, sebelum bank masih buka juga ya, Katram belum mati, masih berjalan. Hajar yang tidak kuat hajar ya minggir. Risiko kalian milik kripto itu ya dari risiko harus kalian tahu, bisa cuan bisa meme itu hal biasa, nggak bisa nyalakan siapa-siapa. Kalau cuan juga Anda caplok sendiri. Kalau Mas Bro ya gimana nggak cuan 0,01 sekarang aja 0,04 PP, apalagi waktu 0,04 sekarang ya, waktu kemarin 0,01 di Januari tahun kemarin 2024, tahun 2023 itu pernah terjadi 0,01, sekarang masih 0,06, aman-aman saja 0,06, pernah 0,01 saja ngaceng lagi sampai 0,4 kok ya. Naik turun itu udah kewajiban kripto, memang begitu, harus semangat, yang tidak kuat ya minggir ya. Minggir, jangan kalah sama randa lah, ujung-ujungnya ke rondo lagi. Rondonya lagi kabur, pokoknya lagi begitulah ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namanya juga manusia di di medsos ya. Begitu ketemu gitu ya. Mungkin itu aja saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro hanya banyak bercanda saja ya, hanya canda menghibur kalian tentunya ya, biar gak pada stres. Takutnya kalau pada nyari tambang kan bahaya. Kalau nyari tambang bunuh diri ya, jangan di pohon jambu ataupun pohon mangga, nanti instead di pohon nanas boleh, pohon itu toge, kalau kata Ebit ya di rumput yang bergoyang gitu ya. Mungkin itu aja, mohon maaf nuantin seleneh kemana-mana ya. Kalau udah ngocros itu nggak selesai. Yang namanya dalang itu begitu ya, jadi nggak ada yang namanya kekurangan cerita, itu nggak ada. Apapun bisa diomongin di sini ya. Aduh, gimana ya, namanya manusia nggak sempurna. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ingatkan sekali lagi, dalam dunia kripto sangat berisiko tinggi. Kalian mau membeli atau mau cuan? Kalau mau membeli masuk di Pris, kalau mau cuan masuk di PTC. Ya, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Sekali lagi saya ingatkan, dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Oke? Yang belum subscribe, kiranya sudilah untuk meng-subscribe. Yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih juga. Wassalam dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curut.